Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriyanti Puspitasari, NPM 18040410027, jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metropol Lampung. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi yang berjudul tentang sistem moneter di Indonesia saat ini. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilitas harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif, yaitu suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Kebijakan moneter didefinisikan dengan rencana dan tindakan otoritas moneter yang terkoordinasi untuk menjaga keseimbangan moneter dan kestabilan nilai uang, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Jadi, dapat disimpulkan dari pengertian di atas bahwa kebijakan moneter adalah semua upaya atau tindakan bank sentral untuk mempengaruhi perkembangan moneter, uang beredar, suku bunga, kredit, dan nilai tukar untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Kebijakan moneter. Dari pengertian kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah, bank sentral, untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Sejak tahun 1945, kebijakan moneter hanya digunakan sebagai kebijakan ekonomi untuk mencapai stabilitas ekonomi jangka pendek. Adapun kebijakan fiskal digunakan dalam pengendalian ekonomi jangka panjang. Namun, pada saat ini, kebijakan moneter merupakan kebijakan utama yang dipergunakan untuk pengendalian ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar, pemerintah dapat melakukan kebijakan uang ketat dan kebijakan uang longgar. Tujuan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter, Bank Indonesia, untuk mempengaruhi jumlah yang beredar dan kredit yang pada akhirnya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan yang pertama, kesempatan kerja. Semakin besar gairah untuk berusaha, maka akan mengakibatkan peningkatan produksi. Peningkatan produksi ini akan diikuti dengan kebutuhan tenaga kerja. Hal ini berarti akan terjadinya peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan karyawan. Yang kedua, kestabilan harga. Apabila kestabilan harga tercapai, maka akan menimbulkan kepercayaan di masyarakat. Masyarakat percaya bahwa barang yang mereka beli sekarang akan sama dengan harga yang akan masa depan. Yang ketiga, neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional yang seimbang menunjukkan stabilitas ekonomi di suatu negara. Agar neraca pembayaran internasional seimbang, maka pemerintah sering melakukan kebijakan-kebijakan moneter. Beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan moneter dapat mencapai keberhasilan dalam pelaksanaannya. Syarat tersebut meliputi yang pertama, independensi bank sentral. Sebenarnya tak ada bank sentral yang bisa bersifat benar-benar independen tanpa campur tangan dari pemerintah. Namun demikian, ada instrumen kebijakan yang tidak dipengaruhi oleh pemerintah, misalnya melalui kebijakan fiskal. Yang kedua, fokus terhadap sasaran. Pengendalian inflasi hanyalah salah satu di antara beberapa sasaran yang hendak dicapai oleh bank sentral. Sasaran-sasaran lain kadang-kadang bertentangan dengan sasaran pengendalian inflasi, misalnya sasaran pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, neraca pembayaran, dan kurs. Oleh karena itu, seharusnya bank sentral tidak menetapkan sasaran lain dan berfokus pada sasaran utama pengendalian inflasi. Yang ketiga, capacity of forecast inflation. Bank sentral mutlak harus mempunyai kemampuan untuk memprediksi inflasi secara akurat, sehingga dapat menetapkan target inflasi yang
hendak dicapai. Pengendalian moneter. Jumlah uang beredar baik dalam standar barang maupun standar kepercayaan tidak boleh terlalu berlebihan atau kurang. Kontrol jumlah uang beredar perlu dilakukan untuk menciptakan iklim yang baik bagi stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi, serta kontrol terhadap kegiatan kredit. Kontribusi kebijakan moneter terhadap stabilitas harga sangat penting, artinya untuk mengurangi atau menekan tingkat inflasi. Pertumbuhan jumlah uang yang beredar sebaiknya mengikuti pertumbuhan ekonomi, sehingga secara tidak langsung dapat menekan tingkat pengangguran. Bank sentral selaku pelaksana kebijakan moneter menjalankan kebijakan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Instrumen-instrumen yang biasa digunakan dalam menjalankan kebijakan kuantitatif adalah pengaturan tingkat bunga dan tingkat diskonto, pengaturan operasi pasar terbuka, dan pengaturan tingkat cadangan minimal dan tingkat kelebihan cadangan. Dalam melaksanakan kebijakan kualitatif, pemerintah mengadakan pendekatan langsung kepada bank-bank umum dengan turut mengawasi kebijakan bank-bank umum dalam memberikan pinjaman kepada para nasabahnya secara selektif. Pengendalian moneter. Jumlah uang beredar baik dalam standar barang maupun standar kepercayaan tidak boleh terlalu berlebihan atau kurang. Kontrol jumlah uang beredar perlu dilakukan untuk menciptakan iklim yang baik bagi stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi, serta kontrol terhadap kegiatan kredit. Kontribusi kebijakan moneter terhadap stabilitas harga sangat penting, artinya untuk mengurangi atau menekan tingkat inflasi. Pertumbuhan jumlah uang yang beredar sebaiknya mengikuti pertumbuhan ekonomi, sehingga secara tidak langsung dapat menekan tingkat pengangguran. Bank sentral selaku pelaksana kebijakan moneter menjalankan kebijakan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Instrumen-instrumen yang biasa digunakan dalam menjalankan kebijakan kuantitatif adalah pengaturan tingkat bunga dan tingkat diskonto, pengaturan operasi pasar terbuka, dan pengaturan tingkat cadangan minimal dan tingkat kelebihan cadangan. Dalam melaksanakan kebijakan kualitatif, pemerintah mengadakan pendekatan langsung kepada bank-bank umum dengan turut mengawasi kebijakan bank-bank umum dalam memberikan pinjaman kepada para nasabahnya secara selektif. Sistem moneter di Indonesia. Yang termasuk dalam sistem moneter adalah bank-bank atau lembaga-lembaga yang ikut menciptakan uang giral. Di Indonesia, yang dapat digolongkan ke dalam sistem moneter adalah otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia dan bank-bank pencipta uang giral. Oleh karena itu, sistem perbankan merupakan bagian integral dari suatu sistem moneter. Otoritas moneter, pemerintah, dan Bank Sentral atau Bank Indonesia bertanggung jawab menciptakan dan menawarkan uang primer berupa uang kartal bagi masyarakat umum dan bank reserves bagi perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Sedangkan perbankan dan lembaga keuangan lainnya berdasarkan uang primer yang dimiliki menciptakan uang sekunder dalam bentuk giral seperti giro, deposito berjangka, tabungan, dan uang sekunder lainnya. Mereka yang terlibat penciptaan dan penawaran uang yang beredar merupakan satu kesatuan dalam satu sistem moneter. Uang-uang yang ditawarkan melalui monetary system digunakan oleh masyarakat, baik pengusaha maupun masyarakat, biasa untuk keperluan konsumsi dan produksi. Penciptaan uang bukan semata-mata kehendak otoritas moneter, Bank Indonesia, melainkan juga harus ada permintaan dari masyarakat sehingga jumlah uang beredar harus memenuhi tuntutan mekanisme pasar, yaitu pertemuan antara permintaan dan penawaran. Persaingan global dan krisis moneter. Sebagai antisipasi terhadap persaingan global sejalan dengan era perdagangan bebas, dunia perbankan harus menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku secara internasional. Dalam hubungan ini telah dikeluarkan SEBI nomor 2311 BPP tanggal 28 Februari 1991 yang antara lain menyatakan bahwa kewajiban penyertaan modal minimum tertentu terhadap aktifat seimbang menurut resiko sesuai dengan standar Bank for International Settlement BIS sebesar 8%.
Namun apabila terdapat faktor lain yang menambah risiko, maka perlu penyertaan modal minimum lebih dari 8%. Sebagai akibat adanya krisis moneter dan diikuti dengan krisis ekonomi, hampir semua bank mempunyai masalah, seperti kredit macet, diragukan, dan kurang lancar. Karena itu, persyaratan modal minimum ditingkatkan lagi untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat. Sesuai dengan PP nomor 38 1998 9 Maret 1998. Modal disetor untuk mendirikan BU adalah 3 triliun. BU yang telah berdiri wajib menyesuaikan modal setornya menjadi 1 triliun. Pada akhir tahun 1998, 2 triliun pada akhir tahun 2000, dan 3 triliun pada akhir tahun 2003. Kondisi perbankan yang mulai tidak sehat ini menyebabkan pemerintahan dan BI terpaksa mengambil kebijakan melikuiditas 16 bank umum swasta terhitung mulai dari 1 November 1997. Selang beberapa waktu kemudian, yaitu mulai 4 April 1998, pemerintah menghentikan operasi 7 bank swasta nasional, biasa disebut Bank Beku Operasi atau BBO, pada tanggal 21 Agustus 1998. Pemerintah membekukan lagi 3 buah bank sehingga statusnya menjadi BBO. Proses penyehatan terus dilakukan pada tanggal 13 Maret 1999. Kembali pemerintah melikuiditas 38 buah bank swasta nasional, ditambah dengan 7 buah bank diambil alih pemerintah, dan 9 bank harus mengikuti program rekapitulasi sampai pada akhirnya UU nomor 13 1968 diganti dengan UU nomor 23 1999. Namun demikian, segala peraturan perundang-undangan sepanjang belum diperbarui dan tidak bertentangan dengan undang-undang ini masih tetap berlaku sebagai otoritas moneter untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank. Bank Indonesia bersifat independen. Dengan demikian, pihak manapun termasuk eksekutif tidak lagi boleh ikut campur tangan atau intervensi. Bahkan Bank Indonesia wajib menolak atau mengabaikan campur tangan itu. Dalam bagian ini tidak tampak pemerintah berbeda dengan bagian sebelumnya. Pemulihan ekonomi melalui kebijakan moneter di Indonesia. Kestabilan harga dan nilai tukar merupakan persyaratan bagi pemulihan ekonomi karena tanpa itu aktivitas ekonomi masyarakat, sektor usaha, dan sektor perbankan akan terhambat. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan kiranya jika fokus utama kebijakan moneter Bank Indonesia selama krisis ekonomi ini adalah mencapai dan memelihara kestabilan harga dan nilai tukar rupiah. Apalagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia secara jelas menyebutkan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang di dalamnya mengandung pengertian kestabilan harga dan kestabilan nilai tukar rupiah. Dengan perkataan lain, sesuai dengan UU nomor 23 tahun 1999, sasaran kebijakan moneter Bank Indonesia hanya satu, yaitu memelihara kestabilan nilai rupiah. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang tentang Bank Sentral yang lama, yaitu UU nomor 13 tahun 1968 yang menuntut Bank Indonesia untuk memenuhi beberapa sasaran sekaligus, yakni mendorong kegiatan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang pencapaiannya pada hakikatnya dapat saling bertolak belakang, terutama dalam jangka pendek. Adapun para ekonom sepakat ciri-ciri suatu negara yang rentan terhadap krisis moneter adalah apabila negara tersebut, yang pertama, memiliki jumlah hutang luar negeri yang cukup besar, yang kedua, mengalami inflasi yang tidak terkontrol, yang ketiga, defisit neraca pembayaran yang besar, yang keempat, kurs pertukaran mata uang yang tidak seimbang, yang kelima, tingkat suku bunga yang di atas kewajaran. Jika ciri-ciri di atas dimiliki oleh sebuah negara, maka dapat dipastikan negara tersebut hanya menunggu waktu mengalami krisis ekonomi.